Betul, selesai. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 6.
kelompok ya. Nanti ada 2 kelompok. Kelompok pertama si baby, bintang. Ya. Kelompok satu. Oh, kelompok 2. Kelompok 1 baby, pipi. Di sana ya duduknya. Di sana duduknya ya. Saya kelompok 2. Si Maswa, si Yoga. Ya, silakan di sana. Kelompok 2 si Dasari, si Hamid, si Baki, si Rizky. Ya, silakan duduk di sana. Dibawa pensilnya, bukunya. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu LKPD-nya ya. Ini nanti tugas kalian. Nanti ini LKPD wajib dulu. Bagi dulu ya. Nah, perhatikan LKPD yang Ibu bagi ya. Semuanya perhatikan. Kelompok 2 perhatikan. Ini kan ada LKPD yang dibuat Ibu bagi. Nah, nanti kan kita kamu baca dulu ini, dibaca teksnya. Nah, tugasnya membuat informasi penting dari setiap paragraf. Ada berapa paragraf ini? Bagus, 4 paragraf. Nanti dicari informasi penting dari paragraf ini. Tuliskan di LKPD-nya ya. Nah, tugas yang kedua nanti, setelah kita nanti menonton video, baru kamu analisis hak dan kewajiban anak di rumah. Kemudian nanti menuliskan dampak jika kita bertanggung jawab pada kewajiban dan dampak jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Nanti langsung di sini ditulis ya. Nah, selanjutnya buka dulu bukunya, buku temanya tadi, buku ban ajarnya. Halaman 100, 106, 106. 106 bisa yoga halaman 106. Halaman 106 ini ya, 106 adalah sudah tahu semua yang akan kita baca. Nah, sekarang coba yang kuat suaranya ya. Dinda dulu membacanya. Yang lainnya dengarkan ya, simak ya.
yang olehmu. Gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses membuat yang lebih modern? Zaman dulu. Udah sampai situ. Maksudnya ini tadi tanda tanya, tanda bacakan kamu titik. Yang lebih modern. Udah. Sambung paragraf kedua. Si Yoga dulu. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno sebilah logam tipis dipakai untuk membuat tulisan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Browardale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat namun terbukti lunak dan meninggalkan tanda hitam gampang patah. Ini tadi kamu kembali namun terbukti lunak dan gampang patah. Ulangi lagi. Mulai dari sini namun terbukti lunak gampang patah. Untuk kreatif membutuhkan itu ada itunya. Untuk itu tangkai memang Grafit. Untuk itu grafit membutuhkan tangkai pemegang pada mulai. Pemegang itu titik, pemegang. Pada mulanya grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Nah, sambung. Sekarang paragraf ketiga. Dibagi dulu. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Nah, sambung paragraf terakhir. Silasari dulu. Pensil menjadi bentuk yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Ya. Jadi kalian kan sudah membaca tadi tentang pensil. Apa tadi judul bacanya? Pensil. Berapa paragraf tadi bacaan ini? 4. Jadi nanti kamu tuliskan pada LKPD informasi penting yang ada pada bacaan tersebut.
Sudah siap? Kita buat satu kelompok mempresentasikan ke depan kelas ya. Kemudian nanti kelompok yang lain menanggapinya. Coba. Sekarang kelompok 1 dulu maju ke depan. Kelompok 2 simak ya. Basari, Loki, dengarkan. Simak yang dibuat kawanmu. Kalian juga dengarkan ya. Paragraf 1. Pensil ringan mudah dibentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Paragraf kedua. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Paragraf ketiga. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Paragraf keempat. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Nah, bagaimana menurutmu hasil diskusi dari kelompok 1? Bagaimana kelompok 2? Menurut saya, Bu, hasil dari presentasi mereka, Bu, bagus. Bagaimana, Baki? Bagus menurutmu? Jadi Bagus dan jelas. ya, bagus dan jelas. Nah, ada yang berbeda dari informasi penting yang dibuat dari kelompok 1? Ada yang berbeda yang kalian lihat dari hasil diskusi kalian? Tidak, Bu. Oh, jadi sama ya? Iya, Bu. Baguslah. Kalau begitu, kalau hasilnya sama, silakan duduk. Nanti untuk tugas yang kedua, kita buat lagi kan, kita akan menganalisis mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya, ayo dulu sama-sama kita menyanyikan lagu bangun tidur. Tahu pada lagu ini? Kita nyanyikan dulu ya. Yang kuat suaranya ya sambil tepuk tangan kita nanti biar lebih kuat.
Coba. Tadi kalian kan sudah menyanyikan lagu tentang bangun tidur. Dari liriknya tadi bangun tidur, ku terus mandi. Apa betul? Tadi bangun tidur terus apa kau yoga? Hah? Ibu. Jam berapa tadi kau bangun? Jam 6 Ibu. Jam 6. Habis itu setelah bangun apa langsung mandi atau langsung makan? Cuma Ibu. Langsung mandi. Oh ya. Ruang belajar dari ruang guru. Ruang belajar punya banyak fitur baru loh. Sekarang kamu bisa download materi yang ingin pelajari, bisa mengatur jadwal belajar, dan ada juga laporan hasil belajar kamu selama di ruang guru. Hak dan kewajiban anak di rumah. Perhatikan videonya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Jaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya.
Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan.
Ada kesulitan? Sudah paham ya? Bagaimana kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1? Nah, tadi kelompok 1 sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan ya. Kewajiban anak di rumah: 1. Patuh kepada orang tua. 2. Membantu orang tua. 3. Menghormati yang lebih tua. 4. Menjaga kebersihan rumah. 5. Belajar di rumah dan mengerjakan PR. Hak anak di rumah: 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan makanan dan uang jajan. 3. Mendapatkan pakaian. 4. Mendapatkan bimbingan yang baik. 5. Mendapatkan kebebasan dalam beraktivitas. Nah, tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Bagaimana pendapat kalian? Ada lagi tambahan dari kelompok 1? Tidak. Jadi bagaimana menurutmu hasil diskusi dari kelompok 2 ini? Bagus, Bu. Bagus. Tak ada lagi masukannya. Kalau kami beda, Bu. Ini lagi satu lagi enggak? Jadi sama. Udah pikir lagi. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan, ditanggapi kelompok 2. Kelompok 2 juga sudah mempresentasikan, ditanggapi oleh kelompok 1. Jadi itu tadi ya mengenai hak dan kewajiban. Coba LKPD yang ini Ibu kumpul ya biar dinilai lagi. Dia tak dulu dia. Mama tak. Itu dia tak. Asan na jalan dan mama tak na dan. Nak jalan asan na mama asal tu jalan mama tak dan. Ini dan. Waktu namanya mau aku 45 tengah lagi 45 menit. Bisa. Dan anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Mari dulu sama-sama kita simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Tadi kalau mengenai informasi penting tentang pensil si kecil yang amat penting. Nah, apa kesimpulannya tadi tentang pensil ini? Bahwa pensil itu bagaimana? Pensil itu sangat penting, terutama bagi kita anak sekolah kan. Kemudian apa lagi? Pembuatan pensil sekarang sudah modern. Nah, kemudian pensil itu pada tahun 1662 dibuat di mana? Nah, di negara apa? Jerman. Itu tadi mengenai pensil. Kemudian mengenai hak dan kewajiban anak di rumah. Coba kita simpulkan lagi. Nah, mengenai hak anak di rumah apa saja contohnya? Hak anak di rumah apa contohnya?
dipimpin oleh ketua kelasnya lagi, si Baki. Untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bu anak-anak ibu, nanti kalau di jalan tetap memakai di pulang sekolah. Pas di jalan nanti kan tetap memakai masker.